Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Dalam pelajaran kali ini Bapak akan bahas tentang materi kelas 12, yaitu peta, SIG, dan Indraja. Karena terlalu banyak materinya itu tentang transportasi, tentang tata guna lahan, tentang lingkungan kesehatan lingkungan, peta, SIG, dan SIG. Banyak. Tapi dirangkum dalam 5 minggu, kurang lebih. 4 minggu atau 5 minggu. Sebenarnya satu materi peta aja itu bisa sampai sebenarnya 1 tahun mempelajari peta. 2 semester. 8 SKS. SIG itu bisa sampai 1 semester atau 2 semester. Ya, 4 SKS sampai 6 SKS. Indraja banyak lagi. Bisa sampai 2 semester, 8 SKS lah. Kalau di total itu sebenarnya pelajarannya pelajaran 1 tahun. Cuma untuk 3 materi, SIG, peta, dan Indraja. Namun dalam kali ini kita bahasnya hanya dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit lah ya, kurang. Apa itu peta? Peta kalian bisa pelajari sendiri. Sejarahnya seperti apa, bidang data segala macam. Intinya dalam peta itu adalah kalian membuat peta, ya. Membuat peta. Kalian sudah bisa membaca peta. Kalian anak milenial, bukan milenial, generasi Z sudah bisa membaca peta dari Google Map, ya. Yang Bapak ingin kalian bisa membuat peta, ya. Tidak hanya membaca peta, tapi membuat peta. Aplikasinya banyak. Dalam peta itu secara konvensional pakai kertas, ya. Kertasnya ada kertas putih, HVS, ada kalkir, segala macam. Yang sering Bapak bilang adalah peta itu adalah menjiplak. Menjiplak dari apa? Menjiplak dari peta yang sudah ada. Nah, peta yang sudah ada dari mana? Menjiplak dari foto udara. Dari foto udara, dia tidak ada tuh batas-batas, hanya foto, sebuah foto. Dalam foto itu baru dijiplak nih. Oh, ini daerah Jakarta. Oh, ini daerah Sumur Batu. Itu dari sebuah foto udara. Dari peta itu nanti menjadi dijiplak lagi. Nah, sekarang udah zaman komputer, tinggal copy paste, selesai, gampang. Intinya lah menjiplak. Dalam peta pasti ada koordinat. Nah, kalian udah paham koordinat ya, dalam matematika sudah ada koordinat. X dan Y. Tapi dalam peta disebutnya adalah latitude, bahasa Inggrisnya lintang, longitude, bujur. Apa itu latitude, apa itu longitude? Bapak nggak membahas di sini karena nanti lebih panjang lagi. Lintang, ya, lintang adalah yang secara umumnya adalah garis horizontal, khatulistiwa, lintang selatan, lintang utara. Bujur, garis vertikal, Y. Bujur timur, bujur barat. Dalam peta, kalau dalam lintang selatan, tidak disebut LS, LU enggak. Dia hanya otomatis dalam angka, minus. Kalau minus berarti dia selatan. Kalau timur, plus. Kalau barat, minus. Kalau utara, plus. Kalau selatan, minus. Begitupun longitude, kalau timur, plus. Kalau barat, minus. Ini dalam koordinat. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Ada macam-macam koordinat. Sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Ada yang pakainya koma. Misalkan 6 derajat, 15 menit, 15 detik. Atau 15 derajat, 6 derajat, koma, sekian. Dan dipakai lah. Dalam SIG seperti itu. Dalam peta maka ada namanya simbol. Simbol titik, simbol garis, simbol poligon. Ketiga simbol ini akan dirangkum dalam legenda. Nah, ini unsur-unsur peta. Bapak tidak membahas tentang unsur-unsur peta lebih dalam karena itu sudah materi SMP ya. Bapak pengen kalian bisa membuat peta. Peta yang ada koordinat
yang ada 3 simbol titik, simbol garis, simbol poligon. Nah, karena memakai konvensional kertas itu agak sulit. Kalau zaman dulu, Bapak bikinnya pakai kertas. Dijiplak lagi, dijiplak lagi, dijiplak lagi. Nah, karena sudah beralih zaman komputer, komputer beralih ke zaman internet 4.0. Ya. 3.0 adalah komputer, 4.0 adalah internet. Sekarang udah zaman komputer. Kalian harus paham nih, koordinat, simbol titik, simbol garis, simbol poligon. Simbol titik adalah terdiri dari koordinat. Koordinat terdiri dari latitude dan longitude. Menjadilah sebuah titik. Sebuah titik nanti ada 2 titik disambungkan menjadi garis. 3 titik disambungkan menjadi garis juga. Pokoknya lebih dari 1 titik itu adalah garis yang disambungkan ya. Ada titik A, titik B tapi tidak disambungkan, itu bukan garis. Titik A, titik B disambungkan itu menjadi garis. Sedangkan poligon adalah lebih dari 2 titik. Titik A, titik B, titik C disambungkan dan kembali ke titik awal. Jadi itu namanya poligon atau disebutnya area atau wilayah. Area atau wilayah dalam istilah peta atau istilah SIG disebutnya adalah area. Simbol titik, simbol garis, simbol poligon. Nanti dalam pembahasan peta, simbol-simbol ini pun banyak macamnya lagi. Ya. Ada yang garisnya itu sifatnya kuantitatif, kualitatif. Simbol peta garis sifatnya kualitatif, kuantitatif. Simbol poligon sifatnya kualitatif, kuantitatif. Nanti itu untuk kalian bisa mempelajari lebih jauh sendiri ya. Yang Bapak pengen kalian paling nggak minimal bisa membuat peta dengan koordinat, dengan simbol titik, simbol garis, simbol poligon. Pakai komputer. Ya. Tidak pakai kertas lagi. Yang kemarin-kemarin Bapak kasih tugas bikin peta kawasan ekonomi khusus. Nah itu kalian bikinnya pakai kertas. Bapak suruh jiplak, ada yang nggak jiplak, cuma gambar Indonesia doang. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya sekarang bikin ke peta adalah jiplak. Jiplaknya pakai komputer. Nah, belajar dari mana? Dari SIG, Sistem Informasi Geografi. Sistem ini adalah komputer. Ya, komputer. Sistem informasi itu adalah komputer. Dan dulu sistem informasi itu pakainya kertas kalkir yang ditumpuk-tumpuk. Layer-layer. Kertas kalkir 1, peta Jakarta. Kertas kalkir 2, peta Jakarta juga. Kertas kalkir 3, peta Jakarta juga. Itu layer-layer jadinya. Layer-layernya ditumpuk. Oh, layer 2 nggak perlu. Hanya layer 1 sama 3. Oh, layer 3 nggak perlu. Yang perlu layer 1 sama layer 6. Layer 6 itu tentang apa? Jakarta juga gitu ya. Peta yang sama semuanya. Tapi kalau udah sistem informasi komputer, tinggal copy paste gampang. Tinggal ngerubah data atributnya yang dirubah. Jadi satu layer itu isinya satu data atribut. Satu layer, satu data atribut, satu peta tematik. Satu layer, satu peta tematik. Nanti menjadi satu peta tematik yang menjadi peta tematik yang baru lagi. Itu namanya sistem informasi geografi. Lebih jauhnya nanti ada subsistemnya lagi. Ada input, ada proses, ada output. Intinya kalian bisa membuat peta dari komputer. Banyak aplikasi di komputer ya. Kalian udah paham komputer ya. Dalam komputer itu pasti ada aplikasi. Pakai handphone gimana? Ya boleh juga handphone. Handphone kan sistem komputer juga. Yang diperkecil ya. Yang bisa di portable itu kan handphone. Intinya itu komputer ya. Komputer yang di portable. Namun karena portable dia pasti ada keterbatasan. Kalian bikin peta yang ada koordinat, ada simbol titik, ada simbol garis, simbol poligon dalam komputer. Pakai aplikasi apa? Aplikasi sebenarnya banyak. Kita bahas aplikasi sedikit ya. Aplikasi itu ada yang terkenal itu ArcGIS. ArcGIS itu dari perusahaan namanya Esri. Kalau ada lagi QGIS. Yang
untuk yang surveyor atau orang yang benar-benar terjun di bidang perpetaan, dia pakainya ArcGIS. Penginderaan jauh, peta, dan SIG itu ArcGIS. Yang lebih open source, sifatnya QGIS. Sekarang ada namanya Google. Google memfasilitasi hampir semua bidang difasilitasi Google ya. Sampai kamar bisa lampunya dinyalain, diredupin, itu Google juga. Google bisa memfasilitasi bikin peta. Kalian bikin peta pakai Google aja. Karena nanti pakai aplikasi lain perlu ngedownload segala macam ya. Downloadnya juga ada yang terbatas, ada yang full gitu. Google sudah full gitu, full. Syaratnya apa? Syaratnya pakai, ada 3 nih. Ada Google aplikasi di handphone, ada Google browser Chrome, Google Chrome di Google Map, ya Google Map di handphone, ada Google Map di laptop, di komputer. Nah, semuanya sama-sama 3 ini sama. Nah, intinya adalah membuat peta. Kalian biasa membuat map ya, melihat map, Google Map. Nah, sekarang kalian cari Google My Map. Nah ini membaca peta, ini membuat peta. Nah, sekarang kalian mulai membiasakan latihan-latihan membuat Google My Map. Ya, Google My Map. Tugasnya, nah kembali ke tugas sekarang. Tugas kalian adalah membuat peta dengan Google My Map. Lebih mudahnya kalian pakai laptop atau komputer ya. Pakai handphone bisa nggak? Bisa, pakai Chrome ya. Pakai Chrome. Kalau pakai aplikasi di download di Play Store My Map, itu banyak keterbatasannya ya. Pakai Chrome di handphone itu pun ada keterbatasannya. Tapi bisa diatasi karena handphone kan kecil. Yang lebih nyaman untuk dilihat ya, karena itu kan mesti detail. Karena menjiplak itu mesti detail ya. Jiplak, nah itu lebih enaknya pakai laptop, pakai mouse, pakai keyboard, pakai hard disk. Nah, itu namanya perangkat dalam SIG, sifatnya hardware. Kalian paham hardware ya? Kalian paham software. Intinya ketika hardware-nya mendukung dalam SIG-nya agak mudah. Apalagi dalam materi penginderaan jauh. Kalau kalian materi penginderaan jauh hanya cukup mengenal aja ya. Materi penginderaan jauh untuk mengidentifikasi untuk profesional, dia butuh hardware yang sangat-sangat mendukung. Harus lebih canggih dari komputer PC gaming, harus lebih canggih. Nah, dia memproses gambar, memproses data itu sangat besar. Ya. Nah, itu untuk profesional ya. Nah, kalian untuk pelajar, tugas kalian hanya membuat peta dengan Google My Maps. Nah, peta apa yang kalian buat? Peta bikin layar. Minimal 3 layar. Bikin 3 layar. Layer 1 poligon Jakarta. Nah, kalian harus menggambar ulang poligon Jakarta. Nah, karena di map, di Google Map itu kan sudah ada batas-batas Jakarta ya. Tapi kalau batas kelurahan Sumur Batu kan belum ada. Adanya batas provinsi, batas kelurahan kecamatan Kemayoran belum ada tuh. Nanti kalian lebih susah ya. Harus survei lalu batas Kemayoran itu di mana sih? Nah, karena lebih susah, pakai batas provinsi DKI Jakarta aja. Itu layer 1. Layer 2 titik. Layer 2 titik. Apa titik apa? Titik persebaran satu kelas. Rumah teman kalian satu kelas. Satu kelas. Kalian cari datanya, kalian buat rame-rame.
Gimana buatnya? Ya data manual satu-satu dicatat di WhatsApp juga boleh, atau bikin Google Form data juga boleh, ya. Atau bikin Google Spreadsheet yang berbagi juga boleh. Nanti masing-masing memasukkan data. Jadi tidak pakai Google Form. Jadi kalian harus sudah mulai terbiasa dengan internet ya, terbiasa dengan gadget, bukan hanya untuk entertain, tapi untuk bekerja. Karena ini sangat, siapa tahu kalian membutuhkan kalian. Siapa tahu. Paling enggak kalau kalian tidak butuhkan, sekarang kalian paham gitu, tahu lah ya. Layernya pertama tadi peta Jakarta, poligon Jakarta. Layer 2 adalah satu kelas teman kamu, ada 36 atau 35. Titiknya di rumahnya di mana aja sih? Pasti rumahnya nggak ada koordinat, pasti ada koordinat. Nah, di Google My Map, dia pakainya sistem desimal ya. Koordinatnya sistem desimal. Bukan sistem derajat, menit, detik. Pakainya sistem desimal. Kalian udah bisa baca itu di Google Map. Ya, di Google Map. Nanti Google Map itu kalian cari rumah kalian masing-masing, kirim data ke teman kalian, atau untuk data bersama. Nanti bikin, nah itu menjadi koordinat titik persebaran satu kelas. Lalu layer ketiga adalah garis. Apa garisnya? Bikin garis dari rumah kalian ke sekolah. Apakah kalian pakai jalurnya jalan kaki, atau jalur sepeda, atau jalur mobil. Mobil atau motor disamain aja ya. Jadi ada 3 jenis dalam garis. Jalan kaki boleh, sepeda boleh, mobil boleh, atau motor. Biasa kalian ke sekolah naik apa? Gitu. Ke sekolah naik apa? Oh, saya jalan kaki. Maka garisnya garis jalan kaki. Garis jalan kaki misalkan pakai merah. Garis sepeda pakai biru. Garis mobil atau kendaraan pakai hijau gitu. Nah, itu garis. Tidak semua satu kelas kalau garis ini. Buatnya hanya kelompok. Nah, jadi kalian bikin My Map ini per kelompok, namun data titik persebaran rumah teman itu satu kelas. Satu kelas untuk datanya itu untuk bagi-bagi lah, untuk ke 6 kelompok. 6 kelompok nanti bikin masing-masing ya, data persebaran teman kamu ya. Lalu bikin garis jalur berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi kan sudah gampang tuh. Sudah ada data satu teman-teman, tinggal dieliminasi. Cuma data teman kamu doang titiknya untuk bikin garis ke titik satu sekolah. Rumahnya Badu di Cengkareng, dia bikin garis ke sekolah Sumur Batu. Apakah dia jalan kaki atau naik sepeda atau naik mobil? Nah, bikin garis lagi. Nah, itu layernya ya, ada 3 layer. Mau bikin 4 layer boleh, terserah kalian. Bikin layer yang keempat boleh, bikin layer kelima boleh. Itu tugas kalian. Untuk lebih jelasnya, kalian cari di YouTube, belajar bagaimana cara membuat My Map ya. Cara membuat My Map. Itu aja video Bapak kali ini. Tugas kalian adalah membuat My Map, pahami koordinat, pahami garis simbol titik, pahami legenda ya. Pasti udah keluar lagi. Ini satu paket ya, simbol dan legenda. Dan pahami layer dan atribut. Atributnya, kalau ini sudah, koordinat itu penting ya, atribut penting ya. Atribut misalkan nama alamat sebenarnya, Jalan Sumur Batu Raya. Nah, itu atribut namanya. Atau usia boleh, tanggal lahir boleh, itu atribut ya dari teman-teman kamu. Nama bapak boleh gitu ya. Ya itu aja, nomor NIK boleh, pokoknya NIS boleh, pokoknya itu data atribut macam-macam.
Sekian aja penjelasan dari Bapak. Kalian buat kelompok dan kalian pelajari dari berbagai sumber di YouTube. Oke, semoga kalian bisa memahami. Kalau kurang paham bisa japri. Jadi tugas kalian adalah membuat kelompok dulu, mengumpulkan data teman-teman satu kelas. Dari satu kelas baru bikin peta di MyMap. Gitu. Bikin petanya satu kelas dan juga satu kelompok. Layer 2 itu satu kelas, layer 3 satu kelompok. Sekian dari Bapak, kalian bisa buatnya, karena ini internet, tidak dibebankan ke satu orang, satu kelompok hanya mengerjain satu orang, bukan. Ini internet, kalian bisa ngerjain di rumah A, rumah B, rumah C. Si A ngerjain ya titiknya dia dan juga jalurnya dia sendiri. Saya nggak mau tahu urusan si B, walaupun dia satu kelompok. Si B itu dia dari rumahnya di mana, jalurnya di mana, ya terserah dia. Gitu. Kalian bisa bikin kolaborasi itu, berbagi ya, berbagi map ya. Atau juga berbagi mapnya satu kelompok aja, jangan satu kelas. Satu kelompok, nanti keramaian. Kalau data atributnya boleh berbagi ke satu kelas. Kan di Google biasa kan berbagi gitu ya. Bagikan. Bagikan itu kalian bagikan dengan teman satu kelompok. Nanti bagikan juga ke email Bapak juga boleh. Nanti Bapak bisa ngasih masukan. Jadi kalau udah selesai baru kirim ke Classroom. Paham ya menggunakan internet ya? Paham menggunakan internet, paham menggunakan Google Map, paham menggunakan Google My Map, paham menggunakan peta dan juga YouTube ya, YouTube buat belajar. Sekian aja dari Bapak. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan di grup atau di Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.